Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak beserta jalur-jalurnya. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O dan memiliki rumus umum CnH2O, NCnH2nON. Contohnya, glukosa memiliki rumus molekul C6H1206 yang dapat ditulis sebagai C6H2O6. Struktur glukosa karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida yang terdapat fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Yang kedua yaitu disakarida yang terdapat maltosa, sukrosa, dan laktosa. Dan yang ketiga yaitu polisakarida yang terdapat yaitu seperti tepung atau amilum, selulosa, dan glikogen. Fungsi karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai sumber kalori, yang kedua itu membentuk senyawa-senyawa, yang ketiga yaitu organik sebagai lemak dan protein, dan yang terakhir untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Metabolisme karbohidrat. Yang termasuk ke dalam metabolisme karbohidrat yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi menguraikan molekul amilum atau pati menjadi maltosa. Yang kedua yaitu enzim maltase yang berfungsi menguraikan molekul maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat yaitu ada enzim laktase yang berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kelima yaitu ada enzim selulose yang berfungsi menguraikan selulosa menjadi selobiosa. Yang keenam yaitu ada enzim pektinase yang berfungsi menguraikan pektin menjadi asam pektin. Yang terakhir yaitu ada enzim dektrase yang berfungsi menguraikan amilum menjadi dektrin. Metabolisme protein. Metabolisme protein ini adalah proses kimia dan fisika yang mencangkup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian asam amino pada protein. Asam amino yang tersebar melewati daerah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Metabolisme protein ini yaitu dimulai dari perut dan berakhir di usus dan kemudian menghasilkan asam amino. Metabolisme lemak atau lipid. Pengertian lemak atau biasa disebut dengan lipid. Lemak merupakan sumber utama energi tubuh, tetapi sebaiknya hanya 15% dari makanan yang berasal dari lemak. Lemak tersusun atas karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Terdiri atas asam lemak dan gliseril atau gliserol, struktur umum molekul lemak atau lipid. Fungsi lemak yaitu umumnya sebagai sumber energi, bahan baku hormon atau estrogen, progesteron, dan testosteron. Membantu transport vitamin yang larut lemak atau ADEK sebagai bahan insulasi terhadap perubahan suhu, serta melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Penghasil energi kurang 1 gram lemak mengandung 9 kalori atau 2,5 kali energi pada karbohidrat dan protein. Pembangun atau pembentuk struktur tubuh lemak biasanya disimpan dalam jaringan adiposa atau di bawah kulit atau subcutaneous tissues 50%, alat tubuh dalam rongga perut 45% dan 5% dalam otot, yang berfungsi sebagai pelindung organ tubuh dan mengatur suhu tubuh. Kurangnya lemak dalam makanan juga akan menyebabkan kulit menjadi kering dan bersisik. Kita memperoleh sebagian besar kalori dalam bentuk lemak, protein, pati, sejenis polisakarida, serta sukrosa dan disakarida lain. Semua molekul organik dalam makanan ini dapat dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membuat ATP. Glikosis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa yang kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikosis dan siklus asam sitrat. Begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di dalam sel hati dan sel otot.
Glikogen bisa dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi. Secara umum, glikogen hati ini akan habis terpakai sekitar 10-18 jam tergantung aktivitas yang dilakukan. Pencernaan disakarida termasuk sukrosa menghasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar namun harus dicerna dahulu menjadi asam amino. Penyusun sebagian besar asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus aminonya harus dibuang melalui proses deaminasi. Zat buangan nitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediat pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Metabolisme juga bisa memanen energi yang tersimpan di dalam lemak yang diperoleh dari makanan maupun dari sel-sel cadangan lemak di dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseroldehid trifosfat, suatu intermediat pada glikolisis. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses beda oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2. Untuk selanjutnya memasuki siklus Krebs melalui asetil-CoA. NADH dan FADH yang dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak lagi ATP yang dapat dihasilkan. Lemak merupakan bahan yang sangat bagus, sebagian besar karena struktur kimianya dan kandungan elektron-elektronnya yang berenergi tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi menghasilkan ATP 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Sayangnya, hal ini juga berarti orang yang hendak menurunkan berat badan harus bekerja keras untuk mengikis lemak yang disimpan dalam tubuh. Karena sedemikian, banyak kalori yang tertumpuk dalam setiap gram lemak. Saat seseorang kelaparan, glukosa dalam darah sudah menipis. Ketika glukosa darah habis, maka cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa habis dan cadangan lemak habis, maka tahapan paling akhir adalah penggunaan simpanan protein yang ada di sel-sel otot. Namun sebaliknya, saat konsumsi makanan dalam jumlah berlebih, maka berbagai macam zat makanan tersebut dapat disimpan dalam bentuk glikogen, lemak, ataupun protein. Misalnya, manusia dapat membuat asam amino non-esensial dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs. Ada juga beberapa asam amino yang memang harus diperoleh langsung dari makanannya, disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga bisa disusun lagi dari free fat, dan glukosa akan disimpan menjadi glikogen. Sedangkan asam lemak dapat disintesis dari asetil-CoA. Salah satu prekursor utama lemak juga bisa berasal dari senyawa intermediate yang dihasilkan dalam glikolisis, yaitu dihidroaksetan fosfat. Sehingga jika kita mengonsumsi lebih banyak makanan daripada yang kita butuhkan, kita akan menyimpan lemak meskipun makanan kita bebas lemak. Metabolisme memang serba bisa dan lihai dalam beberapa aksi. Luar biasa bukan? Tuhan menciptakan suatu mekanisme yang menakjubkan ini. Kesimpulannya, yang terakhir di sini kita membahas keterkaitan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak. Keterkaitan antara ketiga faktor tersebut, antara karbohidrat, protein, dan lemak, yaitu mereka akan memetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil-CoA, yang dimana asetil-CoA ini merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs ini akan menghasilkan atau akan dihasilkannya CO2. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan sumber energi bagi tubuh makhluk hidup. Sebagai sumber energi, lemak dan protein dapat diubah menjadi karbohidrat. Demikian pula karbohidrat dapat diubah menjadi lemak.
Namun, sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat. Sekian dari penjelasan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.